Bagaimana jika ketakutan itu letaknya hanya di pikiran? Belajar dari seorang anak kecil yang berhasil lepas dari gigitan buaya. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya adalah seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Ketika sedang berenang, seorang anak kecil yang bernama Juliana Osa yang saat itu berumur 10 tahun digigit seekor buaya yang panjangnya hampir 3 meter. Setelah berhasil melepaskan kakinya dari gigitan buaya, dia ditolong oleh pamannya dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat ditanya mengenai kejadian tersebut, dia menjawab, "Awalnya saya mencoba untuk memukul buaya tersebut, namun buaya itu tidak mau melepas gigitannya. Akhirnya, saya masukkan 2 jari saya ke hidung dari buaya tersebut, menyebabkan buaya itu tidak bisa bernafas dan akhirnya membuka mulutnya dan saya bisa melepaskan kaki saya." Ternyata Juliana belajar strategi ini saat dia dan teman-temannya bersama sekolahnya berkunjung ke Gatherland, sebuah arena bermain atau kebun binatang lebih tepatnya, di mana semua jenis buaya ada di kebun binatang tersebut. Dan salah satu pawang buaya pernah menunjukkan trik ini dan Juliana ingat untuk mempraktekannya saat dia sendiri digigit oleh buaya. Nah, bagaimana jika ketakutan itu sebenarnya ada di pikiran kita? Sebelum kita ke tip memanfaatkan ketakutan ini agar kita semakin berkembang, yang akan Anda sukai saat Anda bergabung di email list Berkembang Bersama, yang akan dikirimkan tip-tip mengendalikan pikiran Anda sehingga potensi Anda dapat tergali. Yang caranya sangat mudah, Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Elizabeth Phelps, PhD, seorang neuroscientist dari Universitas New York, dia mengatakan bahwa ketakutan yang kita alami itu sebenarnya kebanyakan dari komunikasi. Artinya saat ada orang yang mengatakan hati-hati terhadap anjing misalnya, otak kita akan mengamini, otak kita akan setuju dan kita akhirnya takut akan anjing tersebut. Saran dari dia adalah memfilter, jangan 100% percaya info-info yang berdatangan kepada Anda. Selalu cross-check. Nah, ada sebuah strategi yang bisa Anda pertimbangkan saat Anda mengalami sebuah ketakutan yang muncul dalam diri Anda. Biasanya saat ketakutan tersebut datang, saya tidak berusaha untuk melawan ketakutan tersebut, malah memanfaatkannya. Contohnya saat usaha saya mendapatkan teguran untuk ditutup apabila tidak terjadi perubahan, saya tidak berusaha untuk melawan kejadian ini, malah memanfaatkannya. Afirmasi yang saya gunakan adalah, oke, dari kejadian ini, pelajaran apa, hikmah apa sih yang belum saya ambil manfaatnya. Setelah menggunakan afirmasi ini, saya dan tim membenahi kinerja perusahaan kami dan store manager kami menjadi juara 1 saat ada perlombaan antar store manager. Mungkin Anda semakin menyadari bahwa ketakutan yang bermain di pikiran kita, apabila kita setuju, malah membuat level stres kita tinggi, kita tidak punya inspirasi untuk bermunculan. Saat kita menyadari bahwa ketakutan itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita, tidak ada di kenyataan yang sebenarnya, kita akan lebih cepat untuk menetralkan level stres kita, inspirasi bermunculan, dan saya penasaran, karya apa saja yang dapat Anda hasilkan, solusi apa yang akan Anda dapatkan saat Anda menggunakan afirmasi sederhana yang ada di episode ini. Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana ada podcast, YouTube, dan blog yang dapat Anda pertimbangkan untuk gunakan tip-tipnya agar dapat bersahabat dengan pikiran Anda. Dan saya penasaran karya apa saja yang akan Anda hasilkan saat Anda berhasil mengendalikan pikiran Anda. So stay tuned for next episode.